atau pembuahan. Proses fertilisasi atau pembuahan ini terjadi diawali dengan adanya ovulasi. Nah, kita akan lihat bagaimana proses fertilisasinya. Tahapannya yang pertama adalah ketika ovum matang. Ovum itu matang ada di ovarium atau indung telur. Ovum itu akan dikeluarkan dari ovarium menuju ke infundibulum. Nah, prosesnya pelepasan ovum dari ovarium menuju ke infundibulum ini adalah ovulasi. Kemudian yang kedua, ovum akan bergerak menuju ke tuba Fallopi atau oviduk. Nah, bersamaan dengan ini, nanti dinding bagian rahim atau nama lainnya adalah endometrium itu akan mulai menebal. Sehingga nanti dindingnya itu akan penuh dengan spons pembuluh darah yang siap untuk menerima zigot. Tahapan yang ketiga, nanti ketika ovum itu bergerak menuju ke uterus, ovum akan bertemu dengan sperma. Nah, pertemuan dengan spermanya itu ada di oviduk. Nah, ketika ovum bertemu dengan sperma, itu artinya nanti akan terjadi pembuahan atau nama lainnya adalah fertilisasi. Nah, ketika pembuahan terjadi, hanya kepala sperma saja yang masuk ke dalam ovum karena di sini kepala sperma yang membawa informasi genetik dari pria. Kemudian yang kelima, di sini sel telur yang telah dibuahi akan berubah menjadi zigot. Nah, zigotnya itu kemudian akan membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian tahap keenam, dalam waktu bersamaan ketika dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah, itu artinya dia siap untuk menerima zigot. Nah, zigot kemudian akan bergerak menempel di dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio. Itu adalah tahap terjadinya fertilisasi. Nah, perkembangan menjadi embrio ini nanti akan berlangsung menuju ke tahap berikutnya yaitu kehamilan. Nah, di tahapan kehamilan ini nanti akan terbentuk namanya plasenta dan tali pusat, itu yaitu sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Nah, embrio sendiri nanti kalau kalian lihat di gambar ini akan dikelilingi oleh cairan amnion. Cairan amnion ini nama lainnya adalah cairan ketuban. Fungsinya di sini untuk melindungi bayi atau embrio atau janin itu dari bahaya benturan. Nah, kemudian embrio itu akan berkembang terus. Nah, di sini saya hanya tuliskan beberapa saja karena perkembangannya sangat banyak. Saya tuliskan hanya beberapa. Yang pertama adalah di usia 4 minggu, embrio mulai membentuk bagian kepala, jantung, dan hati. Kemudian pada usia 8 minggu akan mulai terbentuk telinga, mata, jari, mulut, hidung, dan tumit. Kemudian dimulai pembentukan tulang dan sistem pencernaan. Kemudian sistem syaraf itu sudah mulai berfungsi. Nah, pada usia 12 minggu, nanti ginjal, hati, tangan, lengan, tungkai, kaki, dan sistem pencernaan akan berkembang dengan baik. Nah, alat kelamin luar itu juga sudah dapat dibedakan antara pria dengan wanita. Kemudian pada usia 16 minggu, detak jantung itu sudah bisa dirasakan. Tulang terbentuk di seluruh tubuh, kulitnya berkembang sepenuhnya, dan gerakan janinnya itu sudah meningkat. Nah, setelah 9 bulan, sudah jadi bayi, nah siap untuk dilahirkan. Nah, untuk kehamilan, saya ringkas seperti itu tahapannya. Kemudian yang selanjutnya ada siklus haid. Nah, siklus haid ini nama lainnya adalah siklus menstruasi. Nah, biasanya ini akan dialami oleh wanita ketika masa pubertas. Nah, siklus haid ini terjadi karena adanya perubahan tingkat hormon.
Nah, perubahan tingkat hormon ini nanti akan mempertebal jaringan endometrium rahim dan akan memperbanyak darah yang akan menjadi makanan bagi telur yang akan dibuahi. Nah, kalau ovumnya atau sel telurnya itu tidak dibuahi, nah dinding rahimnya yang udah nebel tadi itu akan rusak atau rontok atau luruh atau runtuh. Nah, ketika luruh itu banyak pembuluh darah yang pecah sehingga nanti akan mengeluarkan darah seperti ini. Nah, siklus menstruasi ini normalnya akan terjadi setiap 28 hari sekali. Nah, berlangsungnya nanti antara 5 sampai 7 hari. Tiap orang nanti beda-beda. Kemudian menstruasi biasanya terjadi awalnya itu sekitar umur 10 sampai 15 tahun dan nanti akan berlangsung hingga umur 45 sampai 55 tahun. Nah, pada umur tersebut nanti ovarium sudah tidak melepaskan ovum lagi. Nah, disebut sebagai tahapan menopause. Kemudian untuk siklus haid atau siklus menstruasi ini juga digambarkan menggunakan grafik. Nah, cara membacanya adalah yang pertama, ini kalian lihat di bagian bawah itu ada angka 1 sampai dengan 28. Nah, ini adalah hari-hari ketika tahapan dari menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi itu terjadi. Nah, kita lihat dulu yang pertama pada fase menstruasi. Nah, fase menstruasi ini terjadi pada hari pertama hingga ke-5. Fase ini akan dimulai saat produksi hormon progesteron itu dihentikan. Nah, pada fase ini dinding rahim yang semula tebal itu akan rontok. Rontoknya itu akan membuat pembuluh darahnya pecah, kemudian keluar darah. Sehingga kalian bisa lihat ini ada tulisan darah. Kemudian yang kedua adalah fase praovulasi. Nah, fase praovulasi ini terjadi pada hari ke-6 hingga hari ke-14. Fase ini merupakan tahap penyembuhan dari pembuluh-pembuluh darah yang pecah saat terjadi menstruasi. Nah, FSH, sini FSH, akan mulai diproduksi untuk memacu pematangan ovum di ovarium. Pada saat yang sama, estrogen juga dihasilkan untuk memacu penebalan dinding rahim. Nih, ketika estrogennya dihasilkan tinggi, nah dinding rahimnya juga akan mulai menebal. Terus adanya peningkatan kadar estrogen ini akibatnya akan terhambatnya pembentukan FSH. Sehingga nanti gantinya kelenjar hipofisis itu nanti memproduksi LH. Nah, LH ini yang menyebabkan atau merangsang terjadinya ovulasi. Sehingga kalau kalian lihat di grafik sini, ovulasi itu terjadi pada hari yang ke-14 ketika LH-nya sudah mengalami puncak produksi. Kemudian yang ketiga adalah fase pasca ovulasi. Nah, pasca ovulasi ini terjadi pada hari ke-15 sampai ke-28. Nah, pada fase ini nanti hormon progesteron memacu terjadinya penebalan dinding rahim. Di sini semakin lama semakin tebal, hormon progesteronnya juga semakin lama semakin tinggi. Nah, apabila terjadi pembuahan, ini produksi progesteronnya akan dilanjutkan, jadi tambah tebal. Nah, selain itu juga ada estrogen. Estrogen di sini juga diproduksi karena estrogen juga ada kaitannya dengan penebalan dinding
rahim atau endometrium. Nah, hormon-hormon ini berfungsi dalam proses implantasi embrio atau menempelnya embrio di dinding rahim. Nah, produksi progesteron maupun estrogen ini tidak akan berlanjut semakin lama semakin tinggi apabila tidak terjadi pembuahan. Kalau tidak terjadi pembuahan, berarti nanti akan balik lagi ke tahapan atau ke hari yang pertama terjadi menstruasi. Endometriumnya akan luruh lagi, runtuh lagi. Nah, itu bolak-balik seperti itu selama masa yang memungkinkan untuk terjadinya menstruasi. Kemudian selanjutnya adalah hormon pengatur fase menstruasi. Tadi kalian juga sudah lihat di grafik ada 4 hormon. Yang pertama adalah hormon estrogen. Fungsinya di sini untuk mengatur siklus serta memiliki peran dalam pertumbuhan lapisan rahim. Nah, kadar hormon estrogen ini akan menurun apabila sel telur tidak dibuahi. Sama halnya seperti estrogen, progesteron ini juga memicu lapisan rahim untuk menebal. Hormon ini juga dapat mencegah terjadinya kontraksi pada otot rahim yang mengakibatkan sel telur tidak dapat menempel. Nah, kadar hormon progesteron ini juga akan menurun apabila sel telur tidak dibuahi. Terus yang ketiga ada LH. LH dapat membantu dalam merangsang ovarium menghasilkan hormon estrogen. Kemudian yang keempat ada hormon FSH. Hormon ini nanti berperan dalam membantu folikel untuk tumbuh di dalam ovarium. Nah, nanti juga akan melepaskan sel telur. Nah, hormon FSH ini adalah hormon yang paling awal aktif pada proses menstruasi. Selanjutnya, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, untuk sistem reproduksi manusia ini tentunya sangat rentan untuk mendapatkan masalah berupa penyakit. Penyakitnya ini bisa disebabkan oleh virus, bisa dari bakteri atau jamur. Kita akan lihat satu persatu penyakit sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah gonorea atau kencing nanah. Ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Tanda-tandanya adalah terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau rasanya kayak terbakar ketika buang air kecil. Kemudian yang kedua adalah chlamydiasis. Ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, ini bisa menyerang wanita dan pria. Pada pria, chlamydia ini dapat menyerang saluran pada penis, yaitu di bagian uretranya. Sedangkan pada wanita, ini dapat terjadi di organ di bagian panggul. Kemudian yang ketiga ada sifilis atau raja singa. Ini disebabkan juga oleh bakteri Treponema pallidum. Ditularkan melalui hubungan seksual sehingga menyebabkan luka pada vagina atau penis. Yang keempat ada herpes genital. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex yang mengakibatkan nanti gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan bisa menyebabkan kanker rahim. Kelima ada kandidiasis atau nama lainnya adalah keputihan, disebabkan oleh jamur Candida albicans yang menyebabkan infeksi pada vagina. Terakhir ada AIDS. AIDS ini akan disebabkan oleh HIV. Nanti akibatnya adalah hilangnya daya kekebalan tubuh dan penyakit ini juga menyerang bagian sel darah putih. Sel darah putih itu kan bagian untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga ini yang diserang, daya tahan tubuhnya akan berkurang.
Dan usaha untuk mencegah penyakit reproduksi, yang pertama, membersihkan alat kelamin luar dengan air bersih setelah buang air. Yang kedua, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Yang ketiga, menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat, terus tidak terlalu ketat. Terus yang keempat, mengganti celana itu 2-3 kali dalam 1 hari. Kelima, menghentikan kebiasaan menahan buang air, baik air kecil maupun air besar. Dan yang keenam, rajin berolahraga dan mengkonsumsi buah dan sayur. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.